Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Kita tetap semangat belajar web. Untuk materi kali ini adalah CSS, Cascading Style Sheet. Materi ini adalah materi untuk mempercantik tampilan halaman web kita. Kalau sebelumnya Anda belajar tentang HTML, kita perlu bantuan CSS untuk mempercantik halaman web kita. Seperti contoh pada Yahoo, pada YouTube. Ini adalah salah satu contoh penggunaan CSS untuk menghias halaman web kita. Sekarang bandingkan, terdapat dua tampilan. Yang pertama adalah Facebook tanpa CSS, yang satu lagi adalah Facebook dengan CSS. Tentunya kalian bisa membandingkan kedua gambar ini. Nah, seperti apa penulisan CSS dan bagaimana cara mengaitkan CSS dengan HTML? Ada 3 cara, yaitu yang pertama eksternal, yang kedua adalah internal, yang ketiga adalah inline. Nah, eksternal kita memerlukan dua file. Yang pertama adalah file HTML khusus untuk mengisi konten HTML, yang kedua adalah file khusus CSS, file coding kode-kode untuk menuliskan script CSS. Kemudian untuk yang internal ini kita memasukkan kode CSS pada file HTML kita. Kemudian kalau inline juga sama, kita memasukkan file CSS pada HTML kita, namun bedanya pada inline dimasukkan pada bagian tertentu pada body HTML. Seperti apa contohnya, kita lihat. Untuk yang eksternal CSS, misalkan kita menuliskan konten HTML dengan nama latihan1.html, yang mana isi kontennya adalah mari belajar CSS. Belajar CSS sangat mudah, kita perlu sering latihan, dan seterusnya. Kemudian untuk mempercantik konten ini, nah kita buat satu file lagi namanya hiasan1.css, yang mana ini adalah untuk menghias tag P, kemudian B dan H4, yang mana P ini yang diminta adalah jenis hurufnya adalah serif dan seterusnya, B juga demikian, H4 juga demikian. Nah, untuk mengaitkan file CSS ini ke dalam file HTML, yaitu di bagian head, berikan perintah, link, rel, dan seterusnya, yang mana harusnya diberikan nama sesuai dengan nama CSS yang akan dikaitkan. Dalam hal ini misalkan hiasan1.css, hiasan1.css. Sehingga untuk H4, akad font family-nya adalah sans, color-nya blue. Untuk P, nah ini mengikuti hiasan-hiasan yang ada di tampilan-tampilan sesuai dengan hiasan1.css. Selanjutnya untuk penulisan CSS secara internal, yaitu dimasukkan di dalam head pada HTML. Nah, sebagai contoh, konten HTML-nya adalah belajar CSS, kemudian semangat belajar web, yang mana seluruh bodinya, background-nya adalah warnanya aqua, kemudian untuk H1 warnanya adalah navy, sehingga tampilannya adalah, nah, untuk H1-nya belajar CSS, warnanya adalah dongker. Untuk background-nya warnanya aqua. Selanjutnya untuk yang inline CSS, ini misalkan kita membuat file namanya latihan3html. Nah, kita mau membuat background tampilan HTML kita dengan warna pink misalkan di sini. Kemudian khusus untuk H3, tulisan belajar inline ini diberi warna biru. Kemudian untuk urutan materinya diberi warna merah dengan urutan materi A dan B. A materi 1, B materi 2. Sehingga tampilannya adalah seperti ini. Sebenarnya kita bisa membuat tulisan belajar inline CSS materi 1, materi 2 ini dengan menggunakan tag-tag atribut pada HTML, namun pada CSS untuk lebih jauh, untuk lebih dalam lagi,
penggunaannya tidak sekedar untuk memberikan warna background maupun warna tulisan. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, selanjutnya struktur CSS. Struktur CSS itu ada 3 bagian. Ada selektor, ini namanya selektor, diikuti dengan kurung kurawal, yang mana kurung kurawal ini berisi tentang blok deklarasi. Blok deklarasi itu terdapat properti dan nilai properti. Misalkan selektornya namanya selektor P. Kemudian khusus untuk selektor P ini diberi background warna kuning dan warna tulisannya adalah biru. Seperti apa penggunaannya? Oh ya, jangan lupa jika memuat beberapa properti seperti ini, ada 2 properti di dalam deklarasi, sehingga harus dipisahkan dengan titik koma. Properti, titik 2, nilai propertinya, titik koma, properti selanjutnya, titik 2, nilai selanjutnya. Titik koma lagi jika ada properti yang lain silahkan diteruskan. Nah, yang paling penting pada struktur CSS ini adalah selektor. Hati-hati dalam menuliskan selektor. Untuk selektor ini ada 5 macam selektor di CSS. Ada namanya tag, class, ID, atribut universal. Apa itu? Kita lihat kelima selektor. Yang pertama, tag. Nah, tag ini selektor untuk memilih elemen berdasarkan nama tag. Seperti apa maksudnya? Misalkan, nah, ciri-ciri CSS kita bisa mengawali dengan tag yang namanya style. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada selektor tag yang namanya P. Selektor tag ini terkait dengan tag-tag yang digunakan. Misalkan tag P atau perintah mengatur paragraf. Perintah mengatur paragraf, untuk paragraf diberi warna pink. Sehingga ketika kita menuliskan konten pada HTML, tag-tag P ini nanti tulisannya akan berwarna pink. Semangat belajar web berwarna pink, sukses selalu berwarna pink. Nah, div di sini artinya konten-konten yang selain P itu tidak akan mengikuti perintah color pink. Dengan kata lain, belajar CSS dan belajar web menyenangkan, warnanya tidak pink. Contohnya seperti ini tampilannya. Selektor yang kedua adalah class, yang mana class ini dibuat berdasarkan nama kelas yang diberikan. Selektor kelas ini dibuat dengan tanda titik di depannya, bedanya dengan yang awal tadi. Nah, kalau tadi selektor tag, ini namanya selektor class, yang mana coba latihan. Kalau tadi kan tag, ada tag P, ada misalkan ini ya, ada tag P, ada tag OL, dan seterusnya. Kalau sekarang adalah class, yang mana kelas yang digunakan adalah namanya coba. Kelas yang digunakan namanya coba dan latihan. Saya memisalkan nama coba, sehingga saya harus menggunakan awal titik, dan begitu juga untuk yang latihan, diawali dengan titik. Titik coba backgroundnya berwarna pink, titik latihan warnanya adalah yellow. Tulisan ini background, ini tulisannya berwarna yellow. Kemudian untuk yang pertama, untuk yang kelas coba, jadi saya akan memberikan tulisan yang mana belajar CSS mudah. CSS ini akan diberi background sesuai dengan perintah kelasnya. Kalau yang pertama kelas coba itu hanya backgroundnya warna pink. Seperti contoh, nah, yang pertama coba CSS-nya hanya berwarna pink. Kalau latihan, yang kedua tulisan CSS berwarna kuning. Kalau yang ketiga, coba latihan gabungan dari dua selektor kelas ini, yaitu kelas coba dan kelas latihan. Background berwarna kuning, tulisan background berwarna pink, tulisan berwarna kuning. Untuk selanjutnya adalah selektor ID. Ini mirip dengan selektor kelas yang barusan kita bahas. Bedanya adalah kalau kelas
kita bisa menggabungkan dua class, tapi kalau ID kita tidak bisa menggabungkan dua class, jadi hanya tidak bisa menggabungkan dua ID atau lebih. Kita hanya bisa menggunakan satu selektor ID. Itu bedanya dengan yang selektor class. Kalau class tadi diawali dengan titik, kalau ID diawali dengan tanda pagar. Sekarang perhatikan, pada latihan 6 ini selektor ID-nya adalah coba, selektor selektor keduanya adalah latihan, yang mana masing-masing punya perintah tersendiri. Sekarang Anda bisa membandingkan ID coba dengan ID latihan. Apa bedanya? Anda juga bisa menambahkan yang ketiga, ID sama dengan petik 2, coba latihan, petik 2. Apakah bisa menggunakan menggabungkan dua ID? Silahkan Anda coba sendiri untuk lebih lanjut. Nah, kemudian untuk selektor atribut ini berfungsi untuk selektor yang memiliki elemen berdasarkan atribut. Nah, ini hampir sama dengan tag. Ini salah satu contohnya adalah untuk perintah input. Nah, ini untuk perintah semua elemen inputan jenis teks. Inputan jenis teks itu diberi perintah backgroundnya pink, colornya, dan seterusnya. Sehingga ketika kita menuliskan konten suatu inputan dengan jenis teks, maka akan memenuhi syarat-syarat ini. Backgroundnya warnanya pink, colornya, dan seterusnya. Ini ketika sudah diisi tulisan warnanya menjadi merah karena di sini perintahnya adalah color red. Kemudian untuk name ini belum diisi sehingga masih tetap placeholdernya terlihat, tulis name lengkap. Oh, ini belum diedit. Selektor terakhir adalah selektor universal, yang mana selektor ini digunakan untuk menyeleksi semua elemen pada jangkauan tertentu. Sebagai contoh di sini ada diawali dengan bintang, kemudian diikuti dengan perintahnya. Ini kita akan memberikan border pada semua elemen-elemen pada konten HTML. Elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga. Yang mana antar elemen ini selalu ada border yang membatasi sebesar 1 px. Nah, tampilannya seperti ini. Sekian penjelasan singkat secara garis besar CSS. Untuk lebih lanjut, Anda bisa belajar dengan video-video yang sudah di-share pada LMS ini. Selain video juga ada modul. Anda bisa belajar melalui LMS Ilmu yang sudah Anda akses. Terima kasih. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.